ke kestabilan mata uang rupiah begitu. Kalau kita mendengar yang disampaikan LPS, ada potensi juga bagi bank sentral di negara-negara maju ini untuk menahan pemangkasan suku bunganya terkait dengan perang dagang yang mungkin akan mengubah juga seperti apa arah kompetisi perdagangan secara global begitu, dan dikhawatirkan apabila ternyata inflasi semakin tinggi dan juga ini akan berpotensi terhadap likuiditas dan juga pertumbuhan ekonomi yang akan terhambat begitu. Anda lihat apakah ini nantinya bisa menjadi salah satu faktor yang bisa melemahkan lagi kinerja mata uang Garuda? Tentunya Mbak Neke ya, ada resiko di situ. Tapi di sisi lain juga perlu dilihat adalah kemungkinan Trump tarif ini kan yang disasar adalah negara-negara yang punya surplus yang besar. Artinya kemungkinan juga tidak semua negara yang akan terkena Trump tarif. Atau artinya ada fragmented trade policy, ada perubahan global supply chain yang mungkin akan terjadi di tahun depan. Di satu sisi mungkin memang iya ada permintaan barang kita yang akan di-re-ekspor kembali ke US akan lebih rendah. Tapi di sisi lain ini juga membuka ruang karena Indonesia harapannya tidak menjadi salah satu target dari Trump tarif. Harapan kita ada perubahan distribusi ataupun perubahan produksi dari negara-negara yang terkena Trump tarif ke Indonesia. Di satu sisi memang itu membutuhkan waktu, tapi di sisi lain harapan kita malah akan berdampak pada foreign direct investment yang akan lebih tinggi. Ada penyerapan tenaga kerja di situ, ada alih teknologi, ada juga dorongan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengundang faktor-faktor produksi itu untuk masuk ke Indonesia. Terkait perbaikan fiskal ataupun mungkin tax holiday ataupun mungkin yang lain, dan mungkin hal-hal ini juga yang perlu kita nanti dalam beberapa waktu ke depan ya Mbak Aneke. Dan saya pikir mungkin Pak Prabowo sudah sangat baik dengan cara menempatkan politik ekonomi kita di dua kutub. Kita mau masuk ke OECD, kita juga masuk ke BRICS, dan saya pikir dua-duanya harusnya bisa dimanfaatkan segera Mbak Aneke. Baik, dengan semua potensi volatilitas yang ada di akhir tahun dan juga di tahun depan, Anda melihat seperti apa ini akan mempengaruhi appetite investor terhadap SBN kita di 2025 nanti? Pertama pastinya akan ada kehati-hatian, bahkan kehati-hatiannya sangat tinggi saya pikir, karena tidak hanya sektor real yang akan terdampak, tapi juga ada sektor keuangan yang akan sangat berbeda dari sebelumnya. Saya pikir mungkin Trump 2.0 sekarang juga akan sangat berbeda dengan Trump di 2017. Karena pada saat ini dia menguasai Senat dan juga menguasai House. Jadi mungkin akan ada resiko fiskal defisit yang akan lebih besar di US. Harapannya ini juga bisa dimanfaatkan. Jika memang fiskal defisit di US lebih tinggi, tentunya ada resiko nilai real mereka yang lebih rendah. Dan harusnya itu kita bisa manfaatkan dengan mendorong juga atau inward looking policy ke dalam negeri. Kita harus dorong pertumbuhan ekonomi, kita harus buka lapangan kerja sebaik-baiknya dan seterusnya. Harapannya jika memang itu terjadi malah itu akan berdampak pada rupiah. Tapi PR-nya adalah jika kita tidak bisa memanfaatkan hal tersebut, ada resiko ketidakpastian yang lebih tinggi di dalam negeri. Saya pikir mungkin ini akan berdampak negatif bagi kita. Jadi di saat yang sama kita juga harus melakukan inward looking policy. Kita juga harus mengenjot pertumbuhan ekonomi kita dari dalam negeri sendiri. Ada hilirisasi yang harus kita lakukan, ada pertumbuhan infrastruktur yang harus kita bina sebaiknya, dan juga tentunya pembangunan sumber daya manusia juga ya Mbak Aneke. Jadi secara keseluruhan memang ada kehati-hatian, tapi setelahnya saya harap kita sudah mulai belajar atau beradaptasi terkait hal tersebut, dan ini juga bisa mendorong pertumbuhan kita lebih dari dalam yang akan lebih baik dan juga lebih stabil di tahun 2025 dan 2026 mendatang, Mbak Aneke. Baik, kita lihat rupiah saat ini di 15.900-an. Anda lihat rupiah akan ditutup di level berapa di akhir tahun 2024 ini? Saya pikir mungkin ya sedikit agak mendekati level 16.000 ya kalau melihat dari kondisi sekarang. Karena memang ada ekspektasi atau capital flight yang terjadi secara global. Saya pikir mungkin akan sulit juga untuk kita berharap akan ada capital inflow segera ke Indonesia. Karena Trump-nya pun juga mau diinaugurasi di 20 Januari mendatang. Ada ketidakpastian juga, dan tentunya market juga menunggu siapa di keuangan US pada saat ini. Bahkan
sampai sekarang juga belum dipastikan siapa yang akan jadi Menteri Keuangan oleh Trump, sehingga kita juga masih menebak-tebak kira-kira kebijakan fiskal yang akan dilakukan seperti apa. Di samping itu juga kita tahu Trump dan juga Powell walaupun dulu sama-sama dari Republik, tapi dalam beberapa kampanyenya Trump sedikit menyinggung terkait dengan independensi The Fed. Jadi mungkin ini tidak dinanti juga oleh market. Jangan-jangan nanti Trump bisa saja menganeksasi atau mengganggu independensi dari bank sentral. Tentunya ini tidak menjadi hal yang atau presiden buruk bagi kebijakan The Fed juga nantinya. Jadi mungkin beberapa hal ini yang juga perlu dilihat. Di samping juga di dalam negeri, kalau memang trade surplus kita lebih rendah di tahun ini, yang bisa kita dorong adalah capital inflow. Tapi sayangnya memang ada capital flight yang terjadi, ada ketidakpercayaan lebih besar di emerging market, tidak hanya di Indonesia. Dan ya ini juga perlu kita lihat ke depan, sehingga sampai akhir tahun pun dengan kondisi-kondisi yang ada, dengan pertumbuhan sektoral yang juga membutuhkan waktu, saya pikir mungkin rupiah akan ditutup di sekitar 15.965 sih Mbak Neke.